Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas masih materi tentang himpunan. Nah, yang kita akan bahas adalah hubungan antar himpunan, diagram Venn, dan operasi pada himpunan. Nah, sebelum kalian mendengarkan penjelasan berikut, kalian harus siapkan dulu alat tulis kalian catat materi pada hari ini di buku tulis ya. Kalian jangan lupa untuk mencatat materinya. Nah, langsung saja ya. Kalian simak materi berikut. Nah, yang pertama kita bahas itu kita akan membahas tentang hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan ada apa saja ya? Nah, kalian perhatikan video berikut. Hey everyone, back again at Cisareo Design and Science. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar himpunan. Oke, bagi kalian yang baru belajar ataupun kalian yang sudah belajar akan tetapi mungkin di antara kalian masih merasa kurang paham ataupun kalian ingin lebih memperdalam lagi mengenai materi himpunan, silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian benar-benar paham mengenai materinya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materinya. Yang pertama, hubungan antar himpunannya yaitu saling lepas atau saling asing. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Nah, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Jadi, kalau misalkan di antara kedua anggota himpunan ini tidak mempunyai persekutuan, maka saling lepas atau saling asing ya, hubungan antar himpunannya. Oke, ini penjelasannya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Kemudian, soalnya seperti ini. Tentukan hubungan antar himpunan dari A anggotanya yaitu 5, 7, 9, 11 dengan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Oke, kita jawab. Nah, jawabannya himpunan saling lepas atau saling asing ya. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun anggota A yang menjadi anggota B ataupun sebaliknya. Nah, coba kalian perhatikan, di anggota A ini tidak ada satupun anggota A ini dimiliki oleh anggota B. Begitupun sebaliknya, anggota B ini 2, 4, 6, 8 ini tidak dimiliki oleh anggota A ya. Nah, kalian bisa lihat 5, 7, 9, 11 yang dimiliki oleh A ini tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Begitupun 2, 4, 6, 8 ini tidak dimiliki oleh anggota himpunan A. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini ya isinya. Oke, ke materi selanjutnya yang kedua. Oke, untuk yang kedua, himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Oke, kita ke penjelasannya. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Oke, ini penjelasannya. Oke, biar kalian lebih paham lagi, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal ini. Tentukan hubungan antar himpunan dari A anggotanya yaitu 3, 4, 5, 6, 7 dengan B anggotanya 4, 5, 7, 8, 12. Oke, kita akan jawab. Oke. Nah, jawabannya himpunan tidak saling lepas atau berpotongan ya. Nah, karena kenapa? Karena anggota 4, 5, 7 persekutuan dari A dan B ya. Coba kalian perhatikan, 4, 5, 7 ini dimiliki oleh kedua himpunan ini, baik anggota A maupun anggota B ya. Nah, ini ya, 4, 5, 7 ini dimiliki oleh kedua anggota himpunan ini, A dan B ini. Oke. Sedangkan anggota 3 dan 6 tidak terdapat di himpunan B ya, atau tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Ataupun 8, 12 tidak terdapat di himpunan A ya, dan anggota 8, 12 tidak terdapat di himpunan A ya. Nah, bisa dilihat ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi intinya ada anggota persekutuannya. Oke.
Bisa kalian lihat dan kalian perhatikan yang dibuletin sama yang biru itu anggota persekutuannya ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini isinya. Nah, yang ketiga terakhir ya. Nih, dua himpunan sama. Nah, dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama ya. Nah, ini oke, biar kalian lebih memahami lagi, langsung saja ke contoh soal. Contoh soal. Nah, tentukan hubungan antar himpunan dari A, anggotanya itu ANDI, dan B, anggotanya itu DINA. Oke, kita langsung jawab. Nah, dua himpunan sama. Oke, karena kenapa? Karena anggota ANDI terdapat di anggota B ya. Nah, coba kalian perhatikan bahwa abjad ANDI ini sama ya dengan B, DINA. Namun untuk urutannya secara acak ya. Ya, beda ya urutannya, akan tetapi abjadnya itu sama jumlahnya. Tepat sama ya. Jadi ini dikatakan sama. Nah, sama ya. Meskipun urutannya berbeda. Yang anggota A ini diawali dengan A, yang anggota B ini diawali dengan huruf D ya. Nah, dikatakan ekuivalen karena jumlah anggotanya. Nah, jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B ya. Jadi jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, ini seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan meskipun di sini ANDI ini terlihat berbeda, akan tetapi kalau kita lihat dari hurufnya ini sama ya. Jumlah hurufnya sama, anggotanya sama ya, maka dikatakan ekuivalen ya. Dan dua himpunan sama ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan mengenai materi hubungan antar himpunan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Kita sudah membahas tentang hubungan antar himpunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn ini kalian coba pahami, kalian catat apa yang perlu kalian catat, dan semoga kalian paham. Nah, coba kalian perhatikan video berikut. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah salah satu cara untuk menyajikan himpunan yang dinyatakan dengan gambar atau diagram. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta yang dituliskan dengan huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di himpunan semesta digambarkannya dengan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, seperti ini. Nah, kurva tertutup sederhananya kita ambil lingkaran. Misalkan kita namakan himpunan A. Oke, yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Kita gambar dulu himpunan semestanya dengan persegi panjang, kemudian ditulis huruf S-nya, kemudian lingkaran, kita misalkan nama himpunannya A dan nama anggotanya juga A, kita tulis di dalamnya, jangan lupa dikasih titik di depannya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Baik, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, misalkan diketahui himpunan semestanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A 1, 2, 3 dan B-nya 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dengan diagram pen? Yang pertama, untuk himpunan S kita gambarkan persegi panjang. Kemudian untuk himpunan A dan B kita gambar dengan lingkaran. Nah, karena A dan B-nya tidak ada yang sama anggotanya, maka lingkarannya terpisah. Kita tuliskan nama himpunannya A sama B, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditulis dengan titik di depannya. Kemudian untuk anggota himpunan B, 4, 5, dan 6. Nah, untuk himpunan S, karena sudah ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita tinggal menuliskan 7, ya, 8, dan 9. Baik, sekarang contoh yang kedua. Diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita lihat untuk himpunan A dan B ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar lingkarannya akan seperti ini. Kita tulis dulu himpunan S-nya, kemudian untuk himpunan A dan B digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkarannya ini berpotongan karena himpunan A dan B-nya ada yang sama. Kita tulis nama himpunannya. Ya, setelah itu kita tuliskan anggotanya. Yang diisi pertama kali adalah yang tengah dulu, yaitu untuk yang samanya anggotanya itu 3 dan 4. Kemudian untuk A berarti tinggal 1 dan 2 yang belum ditulis. 1 dan 2. Dan untuk B berarti tinggal 5 dan 6. Nah, untuk himpunan semestanya kita tuliskan 7, 8, dan 9. Baik, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan S-nya anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian A-nya A, B, C dan B-nya A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan B. Untuk himpunan A ternyata semua anggotanya ada di B, maka gambarnya akan seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan nama anggotanya, nama himpunannya. Nah, untuk himpunan A ada di dalam himpunan B, kita tuliskan dulu anggotanya, yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang untuk himpunan B, kita tinggal menulis D, E, dan F. Sedangkan untuk himpunan S, kita tinggal menuliskan huruf G, H, dan I. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui himpunan S-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian himpunan A-nya A, B, C, D, dan himpunan B-nya juga A, B, C, D. Nah, kita lihat himpunan A dan B ternyata sama, maka gambar lingkarannya cukup satu saja. Ya, kita tuliskan nama himpunannya, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A sama B karena sama jadi ditulis satu kali saja. A, B, C, dan D. Sedangkan untuk S berarti kita tinggal menuliskan huruf D, E, huruf D sudah ada, tinggal E, F, G, H, dan I. Nah,
itulah contoh soalnya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 4 macam diagram Venn. Yang pertama, jika anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Kan seperti ini ya. Nah, yang kedua, kalau ada anggota A dan anggota B yang sama salah satunya, maka lingkarannya akan berpotongan. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, jika anggota A semuanya ada di B atau anggota B semuanya ada di A, maka ada di dalamnya himpunan A itu, ada di dalam himpunan B. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan A dan B sama, maka kita cukup menggambarkan satu lingkaran saja. Baik, itulah pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan video tentang hubungan antar himpunan dan diagram Venn. Semoga kalian bisa memahaminya dan jangan lupa untuk mencatatnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan penjelasan tentang operasi pada himpunan. Nah, kalian catat juga, kalian perhatikan dan kalian pahami ya. Nah, kalian perhatikan video berikut. Di video kali ini, kita akan belajar tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4 jenis ya. Yang pertama, irisan himpunan, simbolnya seperti huruf N kecil. Yang kedua, gabungan himpunan, simbolnya seperti huruf U. Yang ketiga, selisih himpunan. Dan yang keempat, komplement himpunan. Nah, untuk lebih mudah memahami operasi himpunan tersebut, kita langsung ke contoh soal ya. Misal diketahui himpunan S atau himpunan semesta adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti anggotanya dimulai dari 1 sampai 9. Kemudian diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu yang terakhir diketahui himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 7. Anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke, sekarang kita bahas operasi-operasi himpunannya ya. Yang pertama, kita ingin menentukan irisan himpunan dari himpunan A dan B. Notasinya seperti ini. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi, jika kita notasikan, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota dari himpunan A dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Nah, sekarang kita lihat di soal yang kita ketahui sebelumnya. Himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Kita lihat mana anggota-anggota himpunan dari A dan B yang bersekutu atau sama. Jelas ya, di sini ada 3, 5, 7, 3, 5, 7. Jadi, anggota dari himpunan atau irisan himpunan A dan B adalah 3, 5, 7. Kemudian, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn, irisan himpunan A dan B itu adalah di bagian yang berimpit. Atau jika kita arsir, bagian yang ini ya. Oke, ini adalah irisan himpunan A dan B. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi, jika kita notasikan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota A atau X anggota B. Berarti digabung ya. Sekarang kita perhatikan soal yang ada di atas. Gabungan himpunan A dan B berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka bagian dari gabungan himpunan A dan B adalah bagian yang kita arsir merah ini. Jelas ya?
Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan ini sama seperti pengurangan ya. Jadi misal A dikurang B, ini artinya himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Jika kita notasikan, maka selisih himpunan A dikurang B itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota A dan X bukan anggota B. Kita lihat himpunan yang di atas, mana dari anggota A yang tidak termasuk dari anggota B. Jelas ya, di situ adalah 1 dan 9. Maka selisih A dikurang B itu sama dengan anggota-anggotanya adalah 1, 9. Lalu, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka A dikurang B itu adalah bagian yang diarsir merah. Lalu bagaimana dengan B dikurang A? Apakah sama dengan A dikurang B? Beda ya. B dikurang A berarti kebalikannya. B dikurang A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu adalah anggotanya B tetapi bukan anggota A. Berarti anggota dari selisih himpunan B dikurang A adalah 2. Oke, sekarang kita bahas operasi himpunan yang terakhir, yaitu komplemen himpunan. Komplemen himpunan disimbolkan dengan pangkat huruf C kecil atau aksen. Jadi, misal kalau komplemen himpunan A, maka simbolnya adalah AC, A komplemen, atau A aksen. Ini sama aja ya, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Jadi, jika kita notasikan A komplemen sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X bukan anggota A dan X adalah anggota S atau himpunan semesta. Jadi, jika kita lihat pada soal yang di atas, maka anggota komplemen himpunan A adalah 2, 4, 6, dan 8. Lalu, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka bagian komplemen himpunan A adalah bagian yang diarsir merah. Oke adik-adik, semoga paham ya dengan penjelasan kakak. Jangan lupa perbanyak latihan agar lebih paham lagi. Oke adik-adik, semoga paham ya dengan... Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan yang tadi. Semoga bermanfaat dan kalian memahaminya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti mata pelajaran matematika hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu berjaga jarak ya.